Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat bertemu lagi, selamat berjumpa lagi dalam kelas kita pada pagi hari ini. Eh, apa kabar adik-adik semua? Semoga Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita awali kegiatan kita dengan doa. Satu orang bantu Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik yang sudah membawa kita dalam doa. Sebelum kita lanjut ke materi kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Mungkin di antara adik-adik ada yang belum mengetahui nama ibu, status ibu. Oleh karena itu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu baru adik-adik. Perkenalkan nama ibu, Ibu Bergita Indah. Adik-adik bisa panggil dengan Ibu Indah. Silakan adik-adik memperkenalkan diri. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya Ibu mengucap terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia, sudah mengikuti secara aktif kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah sebelumnya adik-adik mungkin pernah dengar atau pernah mengikuti proses pembelajaran atau materinya yang terkait dengan motivasi belajar? Oh, belum. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri siswa ataupun dari luar diri siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan ini meliputi antara dua faktor. Yang pertama faktor intrinsik. Nah, faktor intrinsik juga terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada minat. Nah, seperti yang kita ketahui, minat adalah ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi mudah dan cepat. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, adik-adik mungkin adik-adik ada yang tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, adik-adik akan merasa sudahlah, tidak usah ikut. Ini mata pelajaran tidak penting, begitu kan? Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran adik-adik. Mungkin yang pertama, adik-adik akan mendapat marah dari guru. Yang kedua, nilai adik-adik mungkin menurun. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang kedua itu ada cita-cita. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam mengembangkan cita-cita kita itu harus dibarengi dengan kemauan, sikap, tindakan. Jangan dalam mengembangkan cita-cita kita kayak sok sombong apa. Aduh, itu ya sangat berpengaruh negatif terhadap proses belajar kita. Yang ketiga itu ada kondisi siswa. Nah, misalnya siswa dalam belajar, mungkin selama kegiatan pembelajaran atau selama mengikuti materi, mungkin dia sakit, sementara sakit, maka dia konsentrasinya itu akan terganggu adik-adik ya. Konsentrasinya terganggu, misalnya dia tidak bisa menangkap materinya dengan jelas, mungkin karena dia sementara sakit. Itu akan sangat berdampak buruk ya adik-adik terhadap proses belajarnya kalian. Yang kedua mungkin karena kalian benci sementara ada baku marah dengan teman, terus kalian ikut kegiatan pembelajaran kan, terus kalian tidak fokus karena kalian masih masih marah dengan teman begitu kan. Itu juga akan berdampak buruk juga terhadap prestasi belajar adik-adik. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor ekstrinsik, meliputi lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini adik-adik sangat berperan penting dalam motivasi belajar. Nah, misalnya kalau dalam pembelajaran atau ada tugas yang diberikan dari guru kan di sekolah, kalian minta mah bantu kerja apa begitu, orang tua tidak mau, itu sangat berpengaruh juga. Adik-adik tidak mungkin tahu lagi kan, nanti di sekolah guru tanya, ini kenapa nilai kamu turun di sekolah, kamu di rumah orang tua ajar tidak, itu kan sangat mempengaruhi juga proses belajar adik-adik. Yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini merupakan titik sentral di mana seorang anak berusaha untuk membangun pengetahuan anak. Nah, misalnya di sekolah kita sementara mengikuti kegiatan pembelajaran, tiba-tiba kursinya rusak, itu
dengan sendirinya konsentrasi belajar kita akan terganggu kan. Nah, yang kedua misalnya manajemen sekolah. Di antara adik-adik siapa yang tidak menyukai pelajaran matematika? Nah, itu kan misalnya pelajaran matematika kan misalnya kalian sekolah hari Selasa. Nah, hari Selasa kalian ada empat mata pelajaran, lalu mata pelajaran matematika itu taruh di jam mata pelajaran yang terakhir. Siapa sih yang tidak bosan dengan mata pelajaran matematika? Nah, itu juga pastikan kalau sudah bosan dengan pelajaran matematika, kalian sudah tinggal ikut-ikut saja tapi tidak usah berkonsentrasi penuh terhadap materi. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar adik-adik. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengar ada pengertian motivasi belajar, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di sini kita masuk ada bentuk-bentuk motivasi. Nah, adik-adik misalnya guru akan berusaha sebaik mungkin bagaimana agar siswa tersebut bisa mendapatkan nilai atau bisa bersaing dengan teman-teman untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang pertama itu bisa dengan memberikan hadiah. Nah, di sini kan jika siswa kalau dengar ada hadiah atau apa yang diberikan guru-guru, masing-masing kan berusaha untuk dapat hadiah. Nah, yang kedua itu kompetensi. Nah, misalnya karena guru melihat mungkin di mata pelajaran tertentu kalian mendapatkan nilai yang buruk, rendah kan, guru-guru akan berusaha untuk mengadakan kompetensi. Nah, kompetensi di sini, nah dengan sendirinya adik-adik akan berusaha kan untuk berjuang kan, saya ini bisa mengalahkan yang di sebelah, belajar giat. Terus yang kedua itu dengan memberikan pujian. Nah, memberikan pujian di sini juga sangat bagus adik ya. Memberikan pujian ini sangat membantu siswa untuk meningkatkan kembali usaha siswa untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, misalnya kalau siswa mungkin ya pada mata pelajaran tertentu guru akan memberikan hukuman karena kalian mendapatkan nilai buruk atau kalian tidak lulus mata pelajaran tersebut, guru akan memberikan hukuman. Nah, itu bentuk-bentuk motivasi yang diberikan guru kepada kalian. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian jangan pernah berusaha untuk tidak belajar, tidak mau mencari tahu tentang materi kalian ya adik-adik. Misalnya kalian kalau sudah mendapatkan materi ya yang di sekolah. Nah, sesampainya di rumah, adik-adik itu bisa mengulangi lagi membacakan materi yang sudah dijelaskan oleh guru di sekolah. Itu adik-adik percayalah itu sangat-sangat membantu adik-adik. Adik-adik bisa menambah wawasan adik-adik itu, dan juga jika adik-adik ada merasa ada kekurangan mungkin kalau di sekolah mungkin ada kesulitan belajar yang dialami, misalnya dalam proses pembelajaran kalian tidak ada pulpen, jangan sungkan-sungkan untuk pinjam di teman, karena jika tidak ada pulpen untuk mencatat materi yang dijelaskan guru bagaimana kan. Nah, jadi kalian apapun itu tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, harus meningkatkan motivasi belajar sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus serta menjadi siswa yang berprestasi. Adik-adik, setelah mendengarkan materi, Ibu ada berbagi pengalaman sedikit. Ibu juga pernah ya di bangku SMA itu tidak fokus. Biasanya gini kan, Ibu paling tidak suka bukan menyuruh kalian untuk tidak suka mata pelajaran matematika ya adik. Di sini Ibu hanya sharing pengalaman Ibu pada mata pelajaran matematika ya. Nah, mata pelajaran matematika itu kan hari Rabu. Nah, hari Rabu itu ada 3 mata pelajaran. Nah, mata pelajaran matematika itu ditaruh di akhir mata pelajaran. Nah, siapa sih yang tidak ngantuk? Jadi kalau supaya ibu tahu, oh kayaknya dia belajar nih, tutup pakai buku mata pelajaran, tidur di belakang. Nah, itu adik-adik kalian kerjaan itu enak itu sangat berpengaruh buruk terhadap kita ya. Kita tidak tahu materi apa yang dijelaskan nanti pas ulangan, nanti kan kita tidak tahu kita harus isi apa. Jadi adik-adik harus pokoknya jangan
jangan lupa belajar, terus mencari tahu, terus mengembangkan wawasan adik-adik ya. Nah, adik-adik mungkin dari materi yang dijelaskan atau Ibu menayangkan tadi, mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya atau mungkin adik-adik belum mengerti di mana, silakan. Oh, jadi adik-adik ingin bertanya di contoh lingkungan masyarakat. Nah, misalnya Ibu menyuruh kalian untuk adik-adik nanti kalau hari Minggu atau hari Jumat jangan lupa pergi ke tempat ibadah untuk ibadah kan. Nah, sampai ini Ibu jelaskan di sekolah. Nanti kalau pulang ke rumah nanti kalian lihat kan hari Minggu Ibu juga tidak pergi sekolah, tidak pergi ke tempat ibadah, hanya tegur kalian di sekolah. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi adik-adik. Nanti adik-adik bilang begini, oh Ibu hanya menyuruh kami sedangkan Ibu tidak pergi tidak pergi ke tempat ibadah untuk beribadah. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar adik-adik. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada siswa yang ingin tidak ada pertanyaan dari adik-adik. Nah, Ibu minta satu orang dari adik-adik untuk membuat kesimpulan dari materi kita. Terima kasih kepada adik-adik karena telah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik mungkin dari adik-adik agak ada yang belum paham atau belum puas dengan materi ini. Nanti kita sama-sama buat kesepakatan kapan kita akan bertemu lagi seperti itu. Oh, berarti kesepakatan adik-adik kita minggu depan bertemu lagi di tempat, di waktu yang sama. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi, sudah aktif, sudah bertanya dalam proses pembelajaran kita atau proses konseling kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, satu orang bantu Ibu untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa. Terima kasih untuk adik-adik. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik yang sudah aktif, sudah ikut dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang kan dalam keadaan COVID ya, harus mematuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan keluar harus pakai masker, hand sanitizer harus tetap bawa, seperti itu adik-adik. Selamat pagi untuk kita semua.